Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami untuk proyek UAS mata kuliah penggunaan bahasa kedua dalam pembelajaran bahasa Jepang. Hari ini kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Fadila Ifindra, Saya Muhammad Iqbal Gana. saya Dina Saputri, saya Siti Natasha Johanna Nurhayati, Saya Artizen. akan membawakan presentasi yang berjudul Optimalisasi Input Bahasa Jepang dalam Pembelajaran, Peran Materi Nyata dan Teori Hipotesis Input pada Mahasiswa. Nah, kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya input dan penggunaan materi nyata dalam pembelajaran bahasa Jepang, serta penerapan teori hipotesis input untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pemerolehan bahasa kedua. Baik, kita terlebih dahulu ke latar belakang materi yang kami sampaikan. Di era globalisasi dan teknologi ini, pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Jepang tidak lagi hanya mengandalkan pembelajaran formal di ruang kelas. Mahasiswa berlangsung studi pendidikan bahasa Jepang ini memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber belajar, baik yang bersifat konvensional seperti buku teks maupun berbasis digital seperti anime, video, dan beragam konten visual lainnya. Media-media ini menghadirkan bahasa Jepang dalam konteks yang lebih nyata dan alami, sehingga mampu memberikan paparan input bahasa yang seringkali tidak ditemukan dalam kelas. Namun dengan banyaknya pilihan media dan cara belajar, muncullah pertanyaan dari kami, yaitu bagaimana sih sebenarnya mahasiswa ini menerima input bahasa Jepang di luar hiburan formal? Apakah mereka lebih mengandalkan materi visual seperti anime, video, atau justru tetap pada teks bacaan? Nah, selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana mahasiswa ini memanfaatkan berbagai materi tersebut guna mendukung pemahaman serta mengetahui efektivitasnya dalam menunjang keterampilan berbahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk menggali, yaitu bagaimana cara mahasiswa pendidikan bahasa Jepang menerima input bahasa Jepang selama belajar. Terus, bagaimana mahasiswa menggunakan materi seperti anime, video, atau teks Jepang untuk membantu pengalaman. Yang terakhir, sejauh mana efektivitas input yang diterima dari berbagai sumber terhadap perkembangan keterampilan bahasa Jepang mahasiswa. Dengan mengangkat masalah ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran nyata tentang peran berbagai jenis input dalam pembelajaran bahasa kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dina Saputri. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan anime dan video TikTok sebagai sumber belajar, khususnya mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kemampuan bahasa seperti JLPT. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya mengandalkan materi pembelajaran formal dari kampus saja, tetapi bisa mencari sumber input tambahan yang lebih menyenangkan dan mudah untuk diakses. Salah satunya adalah narasumber kami yang memberikan contoh konkret mengenai strategi belajarnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sering memanfaatkan latihan soal UPT yang tersedia secara gratis di berbagai platform daring, serta menonton anime untuk menambah paparan bahasa secara alami. Seperti yang dibilang, saya cari yang M5, M4 gitu misalnya di YouTube. Itu menekankan bahwa konten-konten tersebut membantunya terbiasa mendapatkan struktur kalimat, kosakata, dan pelafalan bahasa Jepang dalam konteks nyata, membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel dan tidak membosankan dan lebih efektif untuk mencapai target level yang diinginkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Yon. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan hipotesis input dari Stephen Krashen. Nah, menurut Stephen Krashen itu sendiri, seseorang akan lebih mudah memahami dan menguasai bahasa ketika mendapat input yang lebih mudah dipahami tetapi sedikit lebih sulit daripada apa yang sudah dikuasai. Nah, konsep ini dikenal dengan istilah I+1. Nah, dari narasumber kami sendiri juga menyatakan bahwa pembelajaran dengan materi yang tingkat kesulitannya sedikit di atas kemampuan sangat membantu karena seperti menantang diri sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini metode penelitian kami yaitu menggunakan wawancara dalam
penelitian menggunakan wawancara mendalam pada mahasiswa seperti Amelia yang belajar dari media otentik dan juga proses terekam dari awal percakapan hingga tanya jawab mendetail mengenai kebiasaan belajar, strategi dan juga tantangan. Untuk materi dan level sendiri, Amelia sering memanfaatkan soal JPT seperti N4 atau juga N5 dan juga anime dan juga video berbahasa Jepang. Untuk kosakata dan juga pola kalimat, menurut Amelia, dengan menonton anime, mendengarkannya juga dapat membantu Amelia mengerti bahasa Jepang karena kosakata di kelas sering dipakai di dalam anime. Dan juga strategi Amelia sendiri yaitu Amelia lebih suka memakai dubbing dan juga subtitle karena sering mendengar kosakata dan melihat artinya. Menjadikannya lebih paham. Kalau ada yang terdengar asing, ia akan inisiatif mencari sendiri di kamus. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lanjut ke pola baru dan visualisasi. Dia pernah menemukan pola kalimat bentuk biasa kasual menonton anime. Lalu anime itu ada 3 pola itu sering digunakan. Lalu anime menebak arti dari gambar yang ada di anime tersebut. Lalu konsekuensi dan tantangannya. Amelia memberitahu bahwa materi yang belum diketahui membuat dirinya itu semakin tertantang dan ingin mencari tahu lebih banyak. Evaluasi atau kesulitan dari Amelia itu sebagian besar makna yang dipahami akan lebih mudah, namun jika tidak dipahami itu akan menjadi sulit. Adapun transkrip wawancara dari Amelia sendiri. Pertama itu pertanyaan itu seberapa sering Amelia menerima input dari dosen atau tugas dari materi kuliah? Dia jawab hampir setiap hari sih, tergantung dari kuliahnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus Amelia itu seberapa sering menggunakan anime atau video-video manga teks Jepang untuk belajar di ruang kelas? Yang menjawab hampir setiap hari dia itu menonton anime Jepang dan tentang berbau Jepang. Selanjutnya, materi apa saja yang paling sering Amelia gunakan pada saat belajar Jepang? Yang menjawab bahwasanya dia itu sering menggunakan soal-soal JLPT atau pendokai yang ada. Terus pasti tanya lagi, ada nggak yang gitu yang permasalahan yang nyoba latihan JLPT itu yang tingkat 5 atau 4 itu? Dia menjawab bahwasanya dia terus mencari media atau materi yang paling efektif yang untuk membantu memahami bahasa Jepang itu sendiri. Maksud untuk ke sosmed itu kami bertanya lagi dari sosmed itu nonton anime itu paling cepat masuk di dia itu melalui pendengar ataupun melihat. Lanjut bagian dari materi seperti anime, video atau teks Jepang yang paling membantu Amelia itu misalnya kayak belajar kosakata. Ya, dia menjawab bahwasanya dari anime. Terus kalau misalnya di kelas dengan kosakata baru itu kan kadang nggak langsung ngerti. Jadi dia kayak nonton anime itu ternyata masuk ke anime, digunakan di anime terus saya membantu saya lebih mengerti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya tuh, bagaimana cara Amelia mencari materi bahasa Jepang yang sesuai dengan kemampuan dia? Dia menjawab bahwasanya dia men-searching sesuai dengan level dia. Kayaknya kayak seperti yang mau ngejar N4, dia harus mencari dulu N5 baru N4. Misalnya tuh juga kayak YouTube atau enggak kayak dia coba kamus gitu. Terus saat menonton atau membaca materi bahasa Jepang, dia melakukan lebih mudah dicerna tuh anime pakai subtitle atau enggak. Dia menjawab bahwa dua-duanya sih, soalnya karena dia sering nonton dan sering dengar terus sering lihat juga. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah nggak lepas untuk anime atau video teks Jepang gitu membantu memahami kosakata atau pola kalimat sebelumnya susah atau begitu? Belum susah nggak? Ya dia pernah mencoba bosnya itu sulit bagi dia. Lalu kami bertanya bagaimana contohnya itu. Lanjut ke kayak yang menjelaskan bahwasanya baru-baru ini kan kayak ada pola kalimatnya bentuk biasa kasual gitu. Terus pas nonton anime baru sadar ini memang sering digunakan pada saat digunakan pada orang Jepangnya. Terus kami bertanya lagi, terus menurut Amelia kamu ada nggak perbedaan memahami bahasa Jepang dari anime atau film yang diwanitakan buku teks tersebut? Kalau itu dia menjawab bahwasanya kalau
kalau anime kan kayak dipraktekin langsung gitu ya. Kalau buku tuh kan kita nggak selamanya sekali baca langsung paham. Jadi kayak mungkin anime itu lebih gampang dipahami karena dipraktekin langsung. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Amelia, pembelajaran dengan materi yang tidak kesulitannya itu sedikit di atas dia, kayak membantu kamu belajar nggak kayak seperti itu? Lalu dia menjawab bahwasanya, ya itu sangat membantu dikarenakan memang susah dipelajari, tapi sangat membantu karena banyak menantang di bagi Amelia tersebut. Dan selanjutnya kami bertanya, bagaimana perasaan Amelia saat belajar materi yang belum sepenuhnya dia pahami? Itu membantu Amelia nggak dalam proses belajarnya? Lalu Amelia menjawab bahwasanya ya, jadi dia tuh pengen tahu banyak terkait kosakata yang ada, terus pengen belajar lagi banyak. Lanjut pertanyaan berikutnya itu, terus dan kami tantangan atau hambatan dalam belajar yang pakai anime itu, pakai anime, video TikTok dan video itu tuh ada nggak? Lalu dia bahwasanya enggak sih Kak, kalau dari kayak anime itu atau videonya. Terus bagaimana dia menilai apakah suatu materi tersebut mudah atau cukup atau sulit dipahami? Dia menjawab bahwasanya kalau menurut dia itu selama materinya itu sebagai besar makna itu bahasa Jepang yang saya pahami, itu menurut saya mudah. Tapi kalau kayak banyak kosakata atau pola kalimat baru yang tidak dipahami, itu menurut dia baru sulit. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, terus saat menemukan kosakata atau pola kalimat baru nih dalam materi, misalnya tuh kamu nonton anime, ketemu nih kosakata baru, langkah apa yang pertama kali dia lakukan agar bisa paham akan pola tersebut? Nah, lalu yang menjawab bahwasanya pertama itu searching dulu, lalu kalimat itu dipahaminya, terus dia tuh kadang saya coba gunakan dalam kehidupan sehari-harinya biar dia tuh lebih ingat. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulannya itu mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Muhammad Wardana. Baik, untuk kesimpulan sendiri itu penggunaan anime sebagai sumber input sesuai teori creation sangat membantu Amelia memperluas kosakata dan juga pola kalimat serta membuat proses belajar terasa lebih hidup dan juga menantang. Dan juga kami juga memberikan sebuah saran. Seperti yang Amelia katakan, mencari materi sesuai level kita, tapi sedikit lebih di atas agar lebih menantang diri. Dan juga kalau ada kosakata baru, langsung dicari, pahami dan juga praktekkan sehari-hari. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami.